Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa SEMM, NIDN 0908087903. Saya merupakan salah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Dayang Hasanuddin pada program studi manajemen. Saya di program studi manajemen sebagai dosen tetap sejak Maret 2019. Ya. Saya juga di program studi manajemen mengampuh beberapa mata kuliah, diantaranya adalah manajemen strategi, komunikasi bisnis, manajemen perencanaan pengembangan produk baru, yang menjadi mata kuliah yang ada di program studi manajemen. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi perkuliahan yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis itu bobot SKS-nya 2 SKS. Saya selaku pengembang dan koordinator RPS terhadap mata kuliah tersebut. Dalam penyampaian RPS yang saya akan sampaikan kepada peserta didik, itu mencakup beberapa item yang menjadi komponen daripada RPS sendiri, terdiri dari CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah, khususnya di mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, CPL pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar komunikasi bisnis. Kemudian CPL 2 yaitu mampu menjelaskan tentang memahami komunikasi antar pribadi. CPL 3 yaitu mampu menjelaskan tentang komunikasi dalam berorganisasi. Kemudian CPL 4 adalah mampu menjelaskan komunikasi bisnis lintas budaya. Kemudian perencanaan pesan-pesan bisnis. Kemudian mampu menjelaskan tentang komunikasi bisnis melalui tulisan. Kemudian sampai dengan CPL 9 yaitu mampu menjelaskan tentang komunikasi bisnis dan teknologi. Di dalam RPS juga ada item yang dimaksud adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK ini terdiri dari CPMK 1 itu adalah menjelaskan definisi komunikasi bisnis, tujuan dan fungsi komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis dan proses komunikasi bisnis. CPM 2 yaitu menjelaskan tentang definisi komunikasi antar pribadi, tujuan fungsi komunikasi antar pribadi, bentuk komunikasi antar pribadi. Kemudian CPM 3 itu adalah menjelaskan definisi organisasi, hubungan organisasi dan komunikasi, pola komunikasi dalam pesan bisnis. Sampai dengan CPMK 8 yaitu menjelaskan penulisan laporan untuk bisnis, penulisan laporan secara singkat, penulisan laporan secara formal. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK itu terdiri dari CPMK 1 mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi bentuk proses komunikasi bisnis. CPMK 2 itu mampu menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan fungsi bentuk komunikasi antar pribadi. Sampai dengan CPMK 8 yaitu mampu menjelaskan penulisan laporan untuk bisnis, penulisan laporan secara singkat, penulisan laporan secara formal. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah konsep tentang komunikasi bisnis menjadi pertimbangan untuk dipelajari, mengingat manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Rasa keinginan yang dimiliki manusia sehingga melakukan komunikasi telah menjadi bentuk fundamental bagi seseorang khususnya dalam masyarakat. Bahan kajian pembelajaran yaitu
Dasar komunikasi bisnis, memahami komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam berorganisasi, komunikasi bisnis lintas budaya, perencanaan pesan-pesan bisnis, komunikasi bisnis melalui tulisan, komunikasi bisnis terkait pekerjaan, kemudian bisnis melalui laporan komunikasi, dan bisnis dan teknologi. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah yang bukan prasyarat dari beberapa mata kuliah yang yang diterima oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa bebas untuk menawar dari mata kuliah tersebut. Kemudian dalam pembelajaran komunikasi bisnis, saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini, untuk pembelajaran saya lakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Baik, selanjutnya setelah pemaparan daripada RPS, maka saya selaku pengampu mata kuliah komunikasi bisnis juga memberikan sebuah statement atau kontrak perkuliahan yang saya akan jelaskan di ruangan kuliah, di mana kontrak perkuliahan ini merupakan bentuk daripada komitmen antara saya selaku pengampu mata kuliah dengan mahasiswa sebagai peserta dari mata kuliah ini sendiri. Yang pertama, di kontrak perkuliahan terdiri dari tentunya saya akan jelaskan kembali identitas mata kuliah, yaitu dalam hal ini adalah mata kuliah komunikasi bisnis, kemudian ruang kuliah, saya sebutkan ruang kuliahnya, kemudian jam pelaksanaan mata kuliah tersebut, hari dan jam pelaksanaan mata kuliah tersebut. Kemudian pokok bahasan mata kuliah mulai dari pertemuan pertama, kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, kemudian di pertemuan ke-16 kita akan lakukan ujian akhir semester, yang mana pokok pembahasannya sudah disampaikan pada saat pemaparan RPS yang sebelumnya. Kemudian dalam ini juga di kontrak perkuliahan ada ketentuan selama perkuliahan, di mana dalam ketentuan dalam perkuliahan itu adalah diantaranya adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemudian kehadiran dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa keterlambatan itu di bawah daripada 15 menit, begitu juga dosen ketika 15 menit tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa, maka kelas dinyatakan kosong pada hari itu. Kemudian perkuliahan juga, materi perkuliahan saya akan mengupload di WA group untuk disampaikan kepada mahasiswa, baik sebelum pembelajaran dimulai maupun setelah pembelajaran dimulai. Kemudian tata cara penilaian dan evaluasi, yaitu di proses perkuliahan di pertemuan ke-8 itu akan ada yang namanya ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu akan diadakan ujian akhir semester. Kemudian di antara pelaksanaan perkuliahan ada tugas yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa, baik dikerjakan secara perseorangan maupun dikerjakan per kelompok, yang dimana tugas itu akan dikumpul dalam bentuk soft copy maupun hard copy kepada saya selaku dosen pengampu. Kemudian bobot penilaian itu adalah kehadiran sama partisipasi kelas, nilai bobotnya adalah 10%, kemudian tugas terstruktur itu 20%, ujian tengah semester itu 30%, UAS itu nilainya adalah 40%. Sehingga akumulasi nilai setelah pencapaian yang dilakukan oleh mahasiswa, nilai sampai dengan di atas 85 itu nilai mutunya adalah A, sementara nilai di bawah daripada 40 nilainya adalah E. Tata tertib penyelenggaraan ujian UAS dan tengah semester adalah mahasiswa diperkenankan hadir dalam ujian, kemudian mahasiswa tercantum dalam daftar hadir, kemudian kehadiran dalam perkuliahan sesuai dengan ketentuan, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan HP, kemudian mahasiswa tidak boleh melakukan kecurangan dalam mengerjakan ujian, kemudian ujian selama dilaksanakan UAS maupun UTS wajib mahasiswa tetap berada di dalam ruangan. Di samping itu pula
saya juga memohonkan tugas kepada ketua tingkat untuk mengkoordinir absen dan laporan yang masuk atas ketidakhadiran mahasiswa, dan ketua tingkat akan melaporkan ke saya untuk menjadi laporan terhadap tingkat kehadiran mahasiswa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabar Anda semua? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan kehadiran Anda semua dalam materi mata kuliah yang kita akan lanjutkan dari materi minggu lalu menyangkut komunikasi bisnis. Ya, baik. Mata kuliah ini atau materi pada hari ini adalah materi yang akan saya berikan ke Anda sebelum persiapan ujian tengah semester. Jadi dan materi ini tentunya merupakan materi yang berkaitan dari materi pertama sampai materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, materi hari ini dengan berjudul perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis. Minggu-minggu kemarin kita sudah sampaikan bagaimana tentang organisasi dalam melaksanakan sistem atau membuat sebuah pesan. Nah, di sini yang dititik beratkan adalah bagaimana pesan-pesan itu kita buat berdasarkan tema atau tujuan yang ingin disampaikan oleh organisasi kepada penerima pesan yang akan disampaikan melalui media, ya, ataukah dia menyampaikan secara langsung dengan sistem surat atau menyampaikan lewat email, seperti itu. Baik, ini adalah tahapan yang perlu diperhatikan Anda atau di pelaku bisnis sebelum membuat pesan bisnis. Nah, idealnya adalah ketika kita akan membuat pesan bisnis, kita harus paham ada 3 tahapan yang sangat membantu kita untuk mendesain bagaimana pesan bisnis itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, salah satunya adalah tentunya kita memiliki perencanaan. Ya, di dalam perencanaan tentunya ada sasaran yang akan kita sampaikan terhadap pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, kemudian ada tujuan daripada pesan itu sendiri, kemudian siapa atau lembaga mana yang akan menerima atau audiens daripada pesan yang akan kita sampaikan, dan lanjut ada ide pokok tentunya. Nah, berkaitan dengan ide pokok, itulah yang akan menjadi titik pusat perhatian penerima pesan. Ya, jadi di titik pokok, di ide pokok itu akan dilihat apa sih maksud dari penyampaian pesan ini terhadap audiens yang menerima, seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian. Ya. Nah, di pengorganisasian ini perlu kita ingat kembali bahwa di struktur organisasi bisnis itu terdiri dari GM, General Manager paling atas, kemudian ada fungsi manajemen, itulah yang dibilang manajer operasi, manajer keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, bahkan sampai ke di bawah juga itu, ya, di bawah sampai staff. Itulah merupakan lembaga struktur yang perlu kita ketahui sebelum kita mengorganisasikan pesan bisnis. Nah, di dalam pengorganisasian bisnis tentunya ada lembaga atau bagian dari struktur itu akan membuat. Nah, saya kasih contoh. Kalau lembaga ingin atau pimpinan menginginkan kita untuk membuat sebuah kontrak kerjasama di bidang keuangan, idealnya adalah yang melaksanakan itu, yang membuat surat itu adalah manajer keuangan, bukan manajer yang lain, karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti itu, ya. Kemudian ada tahapan revisi. Ya, revisi juga itu adalah bagian dari tahapan-tahapan pembuatan daripada perencanaan pesan bisnis. Kenapa? Mungkin bisa bantu saya, ya. Mengapa kita butuhkan yang namanya revisi? Silakan yang bisa bantu ya, bisa memberikan penjelasan. Kira-kira, ayo, siapa? Silakan. Oke, silakan Anda. Untuk mengecek kembali apakah pesan yang kita berikan itu sudah tepat atau ada kesalahan penulisan gitu. Oke, baik. Untuk koreksi kembali catatan pesan-pesan yang telah dibuat. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Siapa lagi?
Selain daripada memeriksa, ya, apalagi? Untuk memastikan bahwa isi pesan atau pesan yang ingin disampaikan itu sudah tepat seperti apa yang diinginkan. Oke, baik. Ya, betul sekali ya. Kita beri aplaus buat yang menjawab. Terima kasih, ya. Oke, baik. Kita lanjut di tahapan selanjutnya. Tentunya revisi ini revisi ini sangat dibutuhkan karena jangan sampai menghindari yang namanya salah persepsi. Itu, ya. Baik. Tujuan daripada komunikasi bisnis itu sendiri, tentunya segala sesuatu yang kita perbuat atau kita buat dalam lembaga untuk menyampaikan pesan-pesan tentunya memiliki tujuan, ya. Nah, di dalam memiliki tujuan ini kita ada 3 tujuan yang melekat atau 3 tujuan yang tercantum dalam pembuatan daripada pesan bisnis tersebut. Nah, di antaranya adalah kita akan memberikan informasi. Ya, ingat ya, memberikan informasi dalam komunikasi bisnis itu bisa kita aplikasikan dalam 2. Yang itu dalam bentuk komunikasi nonverbal yang saya jelaskan di pertemuan pertama dan komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi nonverbal itu biasanya melekat pada identitas produk yang akan disampaikan oleh produsen ke konsumen. Salah satunya adalah ketika produsen memproduksi barang dan barang itu mengotori lingkungan, maka informasi yang diberikan kepada produsen adalah ada logo, ada gambar yang membentuk komunikasi nonverbal, di mana memberikan gambar instrumen, ada orang yang memegang kemasan, kemudian di samping kiri atau samping kanan ada tong sampah. Artinya ketika kemasan itu tidak lagi digunakan, idealnya harus dibuang di tempat sampah. Seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk mengetahui atau audiens yang belum dikenal, maka ada yang kita gunakan ini. Audiens itu mulai dari analisis, siapa penerimanya, kemudian understand, bagaimana pengetahuan dari penerima pesan, bisa enggak dia pahami pesan ini. Ya, jangan sampai yang Anda sampaikan justru kebanyakan bahasa nonverbal yang tidak dimengerti sama mereka, sehingga informasi itu akan bias, ya, bias. Kemudian ada demografi. Nah, ini nih, demografi ini berkaitan dengan bisa jadi budaya, ya, atau lingkungan di mana pesan akan kita sampaikan. Betul, ya. Betul. Kemudian ada informat atau penerima pesan bersahabat atau bermusuhan. Jangan sampai kita masuk, ternyata ada juga kawan yang masuk untuk menegosiasi, sementara kawan ini bermusuhan dengan orang yang kita tuju. Nah, kita tahu ini hubungannya kita membangun sebuah kerjasama atau negosiasi ini. Kita sebagai negosiator harus paham ini berapa yang masuk ini kita untuk menego ini. Oh, ABC daripada orang-orang ini kita lihat dulu. Oh, ini dulu ada dia punya info bahwa mereka saling debat atau bermasalah. Nah, sehingga kita dapat info untuk bisa masuk di antara mereka untuk meluruskan apa yang kita ingin cita-cita atau ingin kita harapannya kita seperti itu. Kemudian net informasi yang dibutuhkan penerima pesan. Nah, ini yang harus tepat. Jangan bertele-tele, langsung to the point. Ya, ini. Kemudian expansion apa yang diharapkan oleh penerima pesan, apakah jawaban yang harus pasti atau kita tunda atau kita beri dia waktu untuk melengkapi dan sebagainya, ya. Ini. Nah, ide pokok. Ya, ini antara penting juga yang tidak kalah penting, karena apapun yang Anda buat perencanaan bisnis, kalau tidak ada ide pasti tidak, atau kecil kemungkinan akan jalan seperti yang diharapkan. Jadi ide juga ini memegang peranan penting untuk bisa mendesain pesan bisnis. Nah, berbicara ide itu bisa kita dapatkan, ya, dari 3 kegiatan ini, ya, dari 3 pola yang disampaikan. Yang pertama adalah brainstorming. Itulah ide yang didapat dari hasil diskusi, koja-koja mantale kalau kita bilang di daerah kita. Tidak menutup kemungkinan dari situ kita mendapatkan informasi pesan-pesan bisnis, sehingga sesudah itu
kita sebagai pelaku bisnis, oh ada ide. Ternyata kemarin, contoh katanya, Anda ketemu teman-teman Anda di lokasi Pantai Kamali, Anda mendapatkan ternyata teman Anda itu sudah berjualan pentol terbang. Nah, ya kan? Seru kan pentol terbang, pasti inspirasi kita kan pikir, ih, kenapa pentol terbang ini? Nah, ternyata kita dapat sebuah informasi bahwa ternyata pentol itu bukan hanya dibentuk dalam konteks bakso. Ternyata ketika diikutkan dengan kalimat-kalimat yang membuat daya tarik masyarakat, konsumen, itu dampaknya di daya beli. Anda buat ke rumah, balik. Saya tidak mau pentol terbang. Apa? Mendesainlah ide dari pentol tadi, saya buatkan nama yang unik sehingga dengan nama itu orang akan tertarik. Ya, seperti itu. Ya, inilah dari pertemuan tadi. Kemudian di lembaga organisasi karena sudah terstruktur, pasti minimal ada petunjuk dari pimpinan. Nah, berarti bicara pimpinan adalah jabatan di atasnya kita. Ya, itu pimpinan, jabatan di atasnya kita. Ya, itu pimpinan. Nah, dari pimpinan kita dapat petunjuk. Anda pesan bisnis atau Anda silakan buat permohonan atau kerjasama terhadap perusahaan pembuat bungkusan makanan buat kita dengan narasi sebagai berikut. Itulah yang dibilang ada nota pesan ini. Anda cantumkan ini, buatkan ini ke dalam satu konsep surat, ya. Ini adalah petunjuk dari pimpinan. Silakan Anda kerjakan. Anda mungkin sebagai atau staf di bidang marketing. Oke, silakan buat. Nah, itulah petunjuk. Kemudian ini kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sesuatu hal didapatkan biasanya non formal ini. Dan kalau di lembaga organisasi bisnis, ini kebiasaan ini biasanya terjadi manakala kebiasaan itu sudah menjadi ketetapan. Ya, yang mana itu? Contohnya adalah kita sudah menetapkan sebuah pola permodelan surat. Surat-surat kita sudah buatkan, itu namanya dalam organisasi itu namanya petunjuk pembuatan surat. Ya, kita tidak perlu lagi bertanya. Kita mau buat surat izin, tidak perlu lagi bertanya atasan. Kebiasaan kita buat surat izin ini. Kenapa? Karena sudah patokan melalui buku petunjuk. Ya, begitu. Itu juga menjadi ide pokok daripada kita akan membuat pesan-pesan bisnis. Nah, ini pesan tidak akan tersampaikan kalau tidak ada salurannya. Ada pesan yang disampaikan tanpa saluran? Ada? Ya, untuk hari ini kemungkinan kecil itu tidak ada. Nah, saluran itu sangat membantu daripada proses pencapaian informasi pesan kepada audiens. Seperti itu. Ya, seperti ini. Komunikasi lisan diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Satu contoh, ada komunikasi yang dibangun. Kamu butuh jawaban sekarang juga. Nah, lisan. Ya, itu. Anda memesan makanan 5 bungkus di Mama Ardan Pama. Anda tidak lagi jauh-jauh, langsung saya pesan 5 bungkus pada hari ini, Bu. Apa Ibu bisa menerima pesanan kami? Oke, ya Pak, kami bisa menerima. Oke, itu langsung Anda butuh jawaban langsung, ya. Kemudian pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Jangan pakai bahasa asing. Ya, ini kalau secara lisan langsung to the point, ya. Tidak menggunakan catatan permanen karena langsung Anda mengucapkan, ya. Perintah tidak mudah dikumpulkan oleh dan lebih ekonomis. Ya, diterima, kumpul, oke sudah, langsung realisasi. Si A 5 bungkus, si B 3 bungkus, si C 3 bungkus, kamu antar. Dah, sudah dialokasikan, diposisikan, dikumpulkan satu kali dan mudah dimengerti. Lisan. Kemudian mendorong interaksi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, selalu biasa ada tribel. Karena kenapa? Yang tadi, pada saat pemberian pesan, bisa jadi karena kita gunakan saluran pesan melalui HP, ya, jaringannya tidak bagus, sehingga penyampaiannya tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, mendorong interaksi pemecahan masalah. Ya, dari mana?
dari kebiasaan si A sebagai konsumen yang sering pesan ke kita. Itu. Mungkin persepsi yang dimaksud si penerima pesan, dia terima biasanya si A ini terima pesan 5 bungkus makanan dari ayam kuah. Tapi si A tidak mau. Kebiasaan bapak ini tidak pernah ayam kuah. Padahal pada saat dia menelpon tadi, sudah ada bahasa, dia bertanya ke orang di sebelahnya, kamu pesan ayam apa? Ayam kuah terhenti. Padahal itu yang dimaksud ya. Jadi itu dia tribal. Makanya dari kebiasaan ide pokok tadi bisa kita menjadi patokan. Ini tidak pernah ini. Si A ini konsumen kan tidak pernah. Nah, setelah ditelusuri ternyata dikonfirmasi kembali ternyata benar adanya. Jadi apa? Kebiasaan yang menjadi ide tadi. Yang di awal, ya. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan. Sebagai pilihan nomor 6, 6, Pak. ya. Oke. Biasanya sulit dijangkau secara geografis. Pertanyaannya, bagaimana menyampaikan sebuah pesan atau informasi di lingkungan yang jauh dari pemukiman? Baik, ingat ya, saluran informasi. Saluran informasi itu salah satunya adalah media penyampai informasi. Kalau kita berhubungan secara geografis, berarti salah satu kendalanya ada moda transportasi atau alat angkut yang menuju ke audiens, ya tentunya. Berarti ini penerima pesan biasanya solusi seperti ini kita tidak bisa tertulis, langsung komunikasi langsung melalui media telekomunikasi. Ya, ini kan faktor tertulis. Kita mau sampaikan langsung, ini yang saya butuhkan. Saya serahkan ini. Ternyata karena geografis tidak mendukung, maka kita gunakan saluran komunikasi dengan menggunakan handphone, ya, menggunakan media satelit tentunya untuk bisa menyampaikan informasi yang dibatasi oleh kondisi geografis kita. Baik. Ya, ini pesan bertele-tele salah satu sebab organ tidak terorganisasi dengan baik. Pesannya terlalu panjang, tidak jelas, ya. Ini adanya informasi tidak relevan, ini yang sangat membingungkan, ya, bagi penerima atau audiens. Kemudian tidak logis, ya. Nah, setelah kita buat semua, maka inilah ending akhirnya, ya. Ini ide akhirnya, ya. Sudah kita pengorientasian pesan, maka subjek tujuan pesan bisnis harus jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang mengendala kemarin, yang slide sebelumnya, ya. Ini semua informasi sesuai dengan subjek dan tujuannya. Idenya harus dikelompok, disampaikan dengan cara logis, tidak bertele-tele lagi, ya. Kemudian sudah mencukupi semua informasi yang penting. Artinya semua yang kita ingin sampaikan sudah terakomodir dalam pesan bisnis yang kita akan buatkan. Ya. Baik, ada pertanyaan sini sebelum saya tutup? Tidak ada, ya? Baik, kalau semua jelas, jadi ini juga sebagai bahan untuk ujian tengah semester yang insya Allah kita lakukan di minggu depan. Sebelum saya tutup, ketua tingkatnya mana? Oke, baik. Mungkin bisa saya sampaikan berapa jumlah mahasiswa yang hadir pada hari ini? Mungkin tolong sampaikan. Mahasiswa yang hadir saat ini adalah 45 orang. Satu orang sakit, surat keterangannya ada sama saya. Oke, baik. Satu orang izin, ada urusan keluarga, izinnya juga sudah sampaikan ke Pak saya. Oke. Saya sampaikan ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti tolong ketua tingkat teruskan surat izinnya ke saya untuk saya identifikasi, kemudian saya sampaikan menyimpan sebagai dokumen untuk penilaian akhir nantinya bagi yang bersangkutan. Sebelum saya tutup, sekali lagi ada pertanyaan yang belum kurang jelas? Tidak ada, ya? Oke, baik. Dengan laporan disampaikan dari ketua tingkat tadi, materi pada hari ini saya akhiri sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu dalam sesi ujian tengah semester. Harapan saya adalah silakan Anda mempelajari materi pertama sampai materi hari ini sebagai bahan ujian tengah semester. Ujian tengah semester kita lakukan di jam yang sama, di hari yang sama juga, dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih atas kehadiran semua. Semoga semua sehat walafiat. Sampai ketemu di ujian tengah semester. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.